XP yang beranggotakan saya Caca Dianja, saya Dewan Akbar Wiguna, saya Ferdian Anwar, saya Hendrik Prasetyo. Yang pertama di sini ada struktur organisasi, yaitu saya Caca Dianja sebagai project leader dan survei. Yang kedua ada Henry sebagai programmer 1. Selanjutnya ada Ferdian Anwar sebagai programmer 2, dan yang terakhir ada Dilan sebagai testing. Di sini ada menu. Yang pertama ada metode dan tahapan, yang kedua lokasi, yang ketiga identifikasi masalah, yang keempat ada analisis resiko, yang kelima ada UI, yang keenam ada manajemen project, yang ketujuh ada diagram. Selanjutnya ada latar belakang. Dalam era modern ini, peran teknologi informasi semakin mendominasi berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya bidang bisnis seperti industri kafe. Kafe adalah tempat yang sering dijadikan pilihan untuk bersantai, bekerja, atau berinteraksi sosial. Namun, tantangan dalam mengelola pesanan pelanggan secara efisien dan memastikan pengalaman pelanggan yang memuaskan tetap menjadi perhatian utama. Salah satu solusi yang dapat meningkatkan efisiensi adalah melalui pengembangan sistem pemesanan yang inovatif. Untuk memastikan keberhasilan, pengembangan sistem pemesanan berbasis barcode, metode pengembangan perangkat lunak yang efektif dan adaptif untuk dibutuhkan. Di sini kami akan menggunakan metode Extreme Programming atau EXP yang fokus pada fleksibilitas, perubahan cepat, dan keterlibatan pelanggan. Dalam konteks ini, penerapan EXP diharapkan dapat memastikan pengembangan sistem yang responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis dan keinginan pelanggan. Selanjutnya hasil survei dan dokumentasi. Tempat yang kita gunakan untuk membuat proyek ini menggunakan sistem barcode yang berlokasi di Jalan Kemang Raya nomor 76, Bangka, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Tempat yang saya dan teman-teman saya pakai ini adalah sebuah kafe yang namanya Cafe dan Bistro. Berikut adalah foto dari kafe tersebut. Gambar sebelah kiri adalah tampak meja pembuatan dan kasir. Lalu gambar yang sebelah kanan adalah tampak kegiatan produksi. Identifikasi resiko. Resiko yang dialami dalam perubahan sistem menu pada kafe yang berupa sistem barcode adalah sebagai berikut. Pertama, biaya implementasi. Pembuatan sistem barcode memerlukan investasi awal untuk perangkat keras seperti pemindai barcode, perangkat lunak, pelatihan staff, dan perangkat terkait lainnya. Biaya ini dapat signifikan, terutama untuk kafe yang baru berdiri. 2. Kesalahan pemindaian. Ada resiko kesalahan saat pemindaian barcode. Jika barcode rusak atau tidak terbaca dengan baik, pesanan mungkin tidak tercatat dengan benar atau mungkin terjadi kebingungan dalam pemesanan. Yang ketiga, keterbatasan teknologi. Sistem barcode mungkin tidak cocok untuk semua jenis menu atau makanan. Misalnya, mungkin sulit untuk menggunakan barcode pada makanan yang sering berubah atau makanan yang tidak memiliki kemasan yang bisa diberi barcode. Lalu yang terakhir adalah kerusakan peralatan. Peralatan barcode seperti pemindai dapat rusak atau mengalami masalah teknis. Ini dapat mengganggu operasional kafe dan memerlukan biaya perbaikan atau pergantian peralatan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Permasalahan dalam sistem pemesanan tradisional dibatasi pada hal-hal seperti berikut. 1. Fokus pada pengembangan sistem pemesanan di kafe berbasis barcode dan penerapan metode Extreme Programming atau XP. 2. Terbatas pada analisis dan implementasi teknologi barcode untuk pemesanan makanan dan minuman di kafe. Lalu yang terakhir, tidak mencakup integrasi dengan sistem pembayaran elektronik terkait transaksi. Lalu ada tujuan dan manfaat. Tujuan makalah penelitian ini adalah mengimplementasikan sistem pemesanan berbasis barcode di kafe dengan menggunakan metode XP. 2. Meningkatkan efisiensi proses pemesanan makanan dan minuman di kafe. 3. Meningkatkan pengalaman pelanggan dalam melakukan pemesanan di kafe. Lalu selanjutnya manfaatnya yaitu 1. Peningkatan efisiensi proses pemesanan. 2. Meningkatkan kepuasan dan pengalaman pelanggan. 3. Reduksi potensi kesalahan dalam pencatatan pesanan. Ya, selanjutnya adalah dasar.
Pengertian barcode. Sistem barcode adalah sistem pengidentifikasi otomatis yang menggunakan kode bar atau barcode untuk merekam dan mentransfer data. Barcode adalah serangkaian garis-garis vertikal yang berbeda lebar dan jarak antara garis-garis tersebut yang mengodekan informasi dalam bentuk optik. Sistem ini digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak produk, barang, atau informasi lainnya dengan cara yang cepat dan efisien. Website adalah kumpulan halaman web yang terkait dan dapat diakses melalui internet. Setiap halaman web dapat berisi teks, gambar, video, atau elemen-elemen multimedia lainnya, dan biasanya disusun dalam struktur berbagai berbasis HTML atau hypertext markup language. Website dapat berfungsi sebagai sumber informasi, platform komunikasi, atau alat bisnis. Selanjutnya, metode dan perangkat lunak. PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor, dan awalnya PHP adalah kependekan dari Personal Home Page. PHP adalah bahasa pemrograman yang umumnya digunakan untuk pengembangan web. PHP dirancang untuk menyusun kode service yang berarti kode PHP dijalankan di server web sebelumnya. Hasilnya dikirimkan ke browser pengguna. Dan selanjutnya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sistem notasi atau aturan sintaks yang digunakan oleh programmer komputer untuk menulis kode program yang dapat dijalankan oleh komputer. Bahasa pemrograman memungkinkan programmer untuk berkomunikasi dengan komputer dengan cara yang dapat dimengerti baik oleh manusia maupun oleh mesin. Dalam bahasa pemrograman, programmer mengespesifikasikan instruksi atau algoritma yang akan dijalankan oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Selanjutnya ada perencanaan dan desain pemesanan. Di sini yang pertama ada login, dashboard, menu, lihat pesanan, konfirmasi pesanan, pembayaran dan logout. Di sini buat pelanggan cuma bisa mengakses dashboard, menu, lihat pesanan dan pembayaran. Sedangkan untuk staff login, dashboard, menu, lihat pesanan, konfirmasi pesanan, pembayaran dan logout. Dan untuk owner hanya bisa untuk login, lihat pesanan dan logout. Selanjutnya ada ERP-nya. Di sini ada entitas dan atribut yang saling terhubung dengan relasi masing-masing entitas. Ada kelas diagramnya. Ini ada table admin, user, product, order, message, dan card. Ini untuk diagram activity dari owner yaitu login, lihat pesanan dan logout. Untuk kasir login, edit menu, menampilkan menu, lihat pesanan, pembayaran dan logout. Dan untuk pelanggan, dashboard, menu, pembayaran dan selesai. Ini untuk gambar sequence-nya. Yang selanjutnya ada kesimpulan dan syarat. Yang pertama ada kesimpulan. Dari Extreme Programming adalah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang bersifat adaptif dan interaktif. Metodologi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan responsivitas terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Extreme Programming menekankan kolaborasi tim, umpan balik cepat dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kebutuhan pelanggan yang sering terjadi. Saran dari Extreme Programming yaitu adalah yang pertama, satu, identifikasi kebutuhan pelanggan dan fungsionalitas utama sistem pemesanan makanan berbasis barcode dengan berdiskusi bersama pemilik kafe dan calon pengguna. Yang kedua, terapkan praktik pemrograman berpasangan untuk meningkatkan kualitas kode dan mengurangi kemungkinan bug selama implementasi fitur-fitur sistem. Yang ketiga, gunakan pengujian otomatis untuk memastikan bahwa setiap perubahan pada kode tidak merusak fungsionalitas yang sudah ada dan berfokus pada pengujian integritas. Yang keempat, atur iterasi pengembangan singkat dan berikan produk hasil kepada pemilik kafe
secara berkala untuk mendapatkan umpan balik dan sesuaikan fitur berdasarkan umpan balik yang diterima. Di sini saya akan menjelaskan halaman web yang sudah dibuat. Di sini ada menu home, about, menu pesanan dan kontak. Ini home-nya, ini ada kategori, ini ada menu-menunya, dan ada kontak. Yang pertama harus login terlebih dahulu. Jika belum punya akun, daftar akun terlebih dahulu. Pertama isi nama, email, telepon, dan password. Lalu register. Setelah register, untuk menu pemesanan bisa lihat di semua menu. Di sini baru kita tambahkan 2 menu, yaitu ada cafe latte dan cappuccino. Kita masukkan ke keranjang. Kalau sudah dimasukkan ke keranjang, akan ada notifikasi edit to cart atau ditambahkan ke keranjang. Lalu kita cek di keranjang. Ada pesanan yang sudah kita masukkan ke keranjang, bisa diedit jumlahnya atau langsung ke checkout. Di sini ada order summary atau detail pesanan. Ada info pelanggan, ada alamat, bisa menambahkan alamat sendiri. Misalnya nomor uang 24, nomor jalan 24, 23, namanya Pam, nomor fakta Pamulang, ini setelah disimpan, kita bisa kembali ke keranjang. Alamatnya sudah terupdate di sini. Untuk pembayaran ada cash on delivery, credit card, ATM atau PayPal. Bisa kita pilih contohnya cash on delivery. Lalu place order atau buat pesanan. Setelah membuat pesanan, kita bisa mengeceknya di menu pesanan. Di sini ada view order atau order kita dengan status pending. Setelah tadi dijelaskan di menu home, about, menu, dan pesanan, yang terakhir ada kontak. Menu ini bertujuan untuk seperti memasukkan saran atau pesan-pesan atau dan lain-lain. Misalnya di sini saya sebagai menteri, emailnya yang sudah tadi dibuat dan pesannya. Send message. Pesan berhasil dikirim. Lalu selanjutnya ada website admin. Di sini ada menu loginnya. Kita masukin username dan password. Kita login.
Di website admin ini terdapat number, home, products, order, admin, user, dan message. Di halaman dashboard terdapat pesan untuk adminnya. Kita ada total pending, total yang belum dibayar, lalu ada total yang sudah dibayar, total order atau total yang sudah dibeli. Lalu kita bisa melihat produk yang sudah dimasukkan. Ada 2 produk, ada 2 akun atau user atau pelanggan, lalu ada 2 admin dan 1 pesan. Lalu ke menu produk. Di sini baru terdapat 2 pesanan ya. Di sini saya menambahkan 1 pesanan lagi, misalkan Indomie goreng ya 10.000. Kita masukkan ke kategori fast food. Di sini masukkan foto Indomie-nya, lalu add product. Produk berhasil dimasukkan. Selanjutnya ke menu orders. Sebelumnya sudah dijelaskan tadi yang di website pelanggan. Sini kita bisa memasukkan pending atau status komplit. Jadi saya misalkan pesanan sudah diantar, maka sini saya update komplit. Nanti di pesanan pelanggan statusnya akan berubah menjadi komplit. Lalu sini ada menu admin, terdapat 2 admin sini, admin pertama, lalu admin ID 3. Ini menu user, ada 2 user, Sehat dan Henry yang sudah dimasukkan tadi. Lalu ada menu message. Di sini kita bisa melihat saran dari pelanggan-pelanggan yang sudah menambahkan. Sini terima kasih kopi yang sangat enak ya. Baik, itu aja mungkin. Ini ada menu update profil. Ini untuk mengganti misalkan update nama admin atau passwordnya. Ini ada login, ada register, ada menu logout, terlogout. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.